Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Berhubung kali ini saya lagi gabut, mending saya bikin video aja. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai sejumlah istilah-istilah umum yang ada di lapas rutan di seluruh Indonesia ya. Istilah-istilah ini ada yang baku, ada juga yang tidak baku. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Berhubung video ini nggak ada intro. Wait a minute. Ada. Yang penting kalian subscribe aja lah. Yang pertama ada namanya pos wasrik, pos pengawasan dan pemeriksaan. Pos ini terletak di gerbang utama. Nah, kalau di rumah sakit atau di gedung perkantoran lain biasanya ini semacam pos satpam. Petugas yang berjaga di sini tugasnya mengawasi orang dan kendaraan yang melintas, memastikan bahwa yang masuk ke dalam area lapas adalah orang-orang yang sudah aman dari benda-benda berbahaya dan semacamnya. Ya kayak semacam pemeriksaan pertama lah. Selanjutnya ada portir. Jadi lapas dan rutan itu punya dua lapis pintu masuk. Area di antara pintu pertama dan pintu kedua ini yang disebut portir. Yang berjaga di sini adalah petugas P2U. Mereka bertugas menerima tamu, pengunjung, memeriksa barang bawaan atau barang titipan, dan melakukan penggeledahan badan. Selanjutnya P2U. P2U ini adalah yang bertugas di portir tadi ya. Lebih jelasnya mungkin kamu bisa tonton video ini. Kemudian Rupam. Regu pengamanan terdiri dari sejumlah anggota petugas penjaga tahanan. Biasanya setiap lapas dan rutan punya 4 rupam yang akan bergantian bertugas. Selanjutnya ada Karupam, yaitu kepala regu pengamanan. Biasa juga disebut dengan komandan jaga. Berikutnya ada KKPLP atau KPR, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan untuk lapas, atau Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan kalau di rutan. Ini merupakan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keamanan di lapas dan di rutan. Ini atasan langsungnya penjaga tahanan ya. Kemudian ada yang namanya pos. Pos ini adalah tempat-tempat yang menjadi titik pengamanan. Masing-masing pos ini punya wilayah yang diawasi. Biasanya 1 atau 2 orang petugas ditempatkan masing-masing di pos. Selanjutnya ada yang namanya apel penghuni. Setiap pergantian piket regu jaga selalu diawali dengan apel penghuni, yaitu kegiatan menghitung jumlah warga binaan yang ada di setiap kamar. Selain menghitung, biasanya juga kita memastikan kondisinya seperti apa, melihat keadaan secara umum lah. Kemudian ada yang namanya trolling, kontrol keliling. Jadi kalau lagi piket, petugas akan melakukan trolling ke tiap-tiap kamar dan sekitarnya untuk memantau kondisi dan situasi terkini, memastikan bahwa semua dalam keadaan aman dan terkendali. Minum bentar. Selanjutnya ada yang namanya kamar hunian. Kamar hunian ini merupakan kamar tempat warga binaan, atau orang luar biasa nyebut ini dengan kata sel, tapi sebenarnya bukan ya, namanya kamar hunian. Adapun sel sendiri adalah tempat untuk memberikan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran disiplin di dalam. Selanjutnya ada yang disebut dengan mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Ini adalah kamar atau blok khusus bagi tahanan yang baru dilimpahkan atau baru masuk. Jadi selama beberapa waktu mereka menempati tempat khusus untuk pengenalan lingkungan, baru kemudian dipindahkan ke kamar-kamar hunian tadi. Selanjutnya ada yang namanya blok. Blok adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa kamar hunian. Oh ya, ada juga yang namanya kepala kamar dan kepala blok, yaitu warga binaan yang dipercaya untuk memimpin teman-temannya di kamar dan di blok. Ya, semacam ketua RT RW gitulah. Berikutnya ada tamping, singkatan dari tahanan pendamping. Mereka ini adalah warga binaan yang dipercaya untuk membantu tugas-tugas keseharian di lapas dan rutan. Misalnya kebersihan, olahraga, ataupun kegiatan keagamaan. Yang terakhir di sesi ini ada yang namanya pemuka. Nah, kalau ini membawahi sejumlah tamping tadi ya, mengepalai tamping. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin kalau ada istilah-istilah lain yang belum kamu ngerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau banyak nanti bisa kita videokan juga. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye.